Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutkan dari penampilan kelompok kami sebelumnya, kali ini yaitu sesi diskusi. Langsung saja, silakan kepada kelompok 2 untuk bertanya kepada kelompok 1. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2, izin bertanya yaitu bagaimana cara menyusun desain penelitian. Baik, saya ulangi pertanyaan dari kelompok 2 yaitu bagaimana cara menyusun desain penelitian. Yang benar? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Uli. Bagaimana cara menyusun desain penelitian? Yaitu dengan mencangkup proses-proses sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi dan pemilihan masalah penelitian. Yang kedua, pemilihan kerangka konsepsi. Yang ketiga, memformulasikan masalah penelitian dan membuat hipotesis. Yang keempat, membangun penyelidikan atau percobaan. Yang kelima, memilih serta memberi definisi terhadap pengukuran variabel-variabel. Yang keenam, memilih prosedur dan teknik sampling yang digunakan. Yang ketujuh, menyusun alat serta teknik untuk mengumpulkan data. Yang kedelapan, membuat coding serta mengadakan editing dan proses data. Yang kesembilan, menganalisis data dan pemilihan prosedur statistik. Yang terakhir, pelaporan hasil penelitian. Baik, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya, pertanyaan dari kelompok 3 kepada perwakilan kelompok 3, saya persilakan. Baiklah, saya Nining Trihandayani, perwakilan dari kelompok 3, ingin bertanya kepada kelompok 1. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana karakteristik dalam penelitian pendidikan? Tolong jelaskan. Karakteristik penelitian pendidikan itu ada beberapa macam. Yang pertama yaitu objektivitas. Dalam objektivitas ini dicapai melalui keterbukaan, terhindar dari bias atau subjektivitas. Dalam prosedurnya, penelitian menggunakan teknik pengumpulan dan analisis data yang memungkinkan dibuat interpretasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua yaitu ketepatan. Secara teknis, instrumen pengumpulan datanya harus memiliki validitas dan reliabilitas yang memadai, desain penelitian, pengambilan sampel, dan teknik analisis yang tepat. Yang ketiga, yaitu verifikasi. Dalam artian dalam penelitian kualitatif memberikan interpretasi deskriptif, verifikasi berupa perluasan, pengembangan, tetapi bukan pengulangan. Selanjutnya yaitu empiris. Secara umum, empiris berarti berdasarkan pengalaman praktis yang didasarkan atas kenyataan-kenyataan yang diperoleh dengan menggunakan metode penelitian yang sistematik, bukan berdasarkan pendapat atau kekuasaan. Selanjutnya yaitu penalaran logis, dengan menggunakan prinsip-prinsip logika deduktif atau induktif. Dan yang terakhir, kesimpulan kondisional, tidak bersifat absolut, semua yang dihasilkan adalah pengetahuan probabilistik. Penelitian boleh dikatakan hanya mereduksi ketentuan. Bagaimana, Saudari Nuni? Baik, terima kasih penjelasannya. Baiklah, untuk kelompok selanjutnya yaitu dari kelompok 4. Ini saya perwakilan dari kelompok 4, ingin bertanya kepada kelompok 1. Pak, Anda jelaskan apa sih pengertian dari rasionalisasi penelitian dan jelaskan bagaimana proses rasionalisasi penelitian pendidikan itu dilakukan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Dinar. Coba Anda jelaskan bagaimana proses dalam penelitian itu dilakukan. Proses dalam penelitian itu dilakukan dengan langkah sebagai berikut, yaitu perencanaan yang terdiri atas penentuan dan perumusan masalah, merumuskan tujuan dan manfaat penelitian, membedah kepustakaan, membuat kerangka teoritis atau konseptual, merumuskan hipotesis,
dan menentukan metode penelitian. Langsung saja kita lanjutkan. Selanjutnya pertanyaan dari kelompok 5. Silakan kepada kelompok 5 untuk bertanya. Baik, perkenalkan, nama saya Agnes, perwakilan dari kelompok 5. Saya ingin bertanya kepada kelompok penyaji, di mana pertanyaannya yaitu, di dalam makalah Anda dikatakan bahwa menurut Sugiono tahun 2013, halaman 7-8, bahwa secara umum tujuan penelitian memiliki 3 sifat, yaitu penemuan, pembuktian, dan pengembangan. Nah, pertanyaannya adalah, apakah ketika kita meneliti, 3 aspek tersebut harus ada, atau boleh salah satu di antaranya? Jelaskan. Baik, sekian, terima kasih. Silakan, bisa diulangi. Pertanyaannya, menurut Sugiono, bahwa secara umum tujuan penelitian memiliki 3 sifat, yaitu penemuan, pembuktian, dan pengembangan. Nah, pertanyaannya, apakah ketika kita meneliti 3 aspek tersebut harus ada atau boleh salah satu di antaranya? Baiklah, terlebih dahulu saya akan menjelaskan dari ketiga sifat tersebut. Tujuan penelitian mempunyai tujuan dan kegunaan tertentu. Secara umum, tujuan penelitian ada 3 macam, yaitu bersifat penemuan, pembuktian, dan pengembangan. Penemuan berarti data yang diperoleh dalam pendataan itu adalah data yang betul-betul baru, yang sebelumnya belum pernah diketahui. Dan pembuktian berarti data yang diperoleh itu digunakan untuk membuktikan adanya keraguan-keraguan terhadap informasi atau pengetahuan tertentu. Dan pengembangan berarti memperdalam dan memperluas pengetahuan yang telah ada benarnya. Nah, bisa digunakan salah satu karena dari 3 sifat ini yaitu mempunyai pengertian yang berbeda-beda. Misalkan pembuktian. Misalkan penemuan, yaitu berarti yang diperoleh dari pendataan itu adalah data yang betul-betul baru yang sebelumnya belum pernah diketahui. Karena dari 3 sifat ini pengertiannya berbeda-beda, yaitu tergantung dari topik penelitian itu sendiri. Jika topik itu bersifat penemuan atau bersifat pembuktian, maka data yang diperoleh itu benar-benar membuktikan adanya keraguan-keraguan terhadap informasi atau pengetahuan tertentu. Dan begitu juga pengembangan, yaitu bisa digunakan salah satu tergantung topik dari penelitian itu sendiri atau judul itu sendiri, atau untuk membuktikan suatu data atau menemukan data yang belum diketahui sebelumnya. Apakah sudah jelas? Baik, terima kasih atas jawaban dari Saudara Arin. Kami sudah cukup puas. Baik, terima kasih. Terima kasih untuk kelompok 5. Selanjutnya, pertanyaan dari kelompok 6. Pada kelompok 6, saya persilakan. Yaitu, pada langkah-langkah dalam melakukan penelitian, ada salah satunya yaitu merumuskan dan membatasi masalah. Hal-hal apa saja yang harus dibatasi pada saat penelitian? Jelaskan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Saudari Irma. Pada Irma, saya persilakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Widya. Pada langkah-langkah dalam melakukan penelitian, ada salah satunya yaitu merumuskan dan membatasi masalah. Hal-hal apa saja yang harus dibatasi pada saat penelitian? Jelaskan. Hal-hal yang harus dibatasi yaitu membatasi ruang lingkup masalah yang terlalu luas atau lebar sehingga penelitian itu lebih bisa fokus untuk dilakukan. Hal ini dilakukan agar pembahasannya tidak terlalu luas kepada aspek-aspek yang jauh dari relevansi sehingga penelitian itu bisa lebih fokus untuk dilakukan. Terima kasih jawabannya. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sareh Muhammad Jailani dari kelompok 7.
ingin bertanya ke kelompok 1 mengenai tentang dari segi tujuan yang diharapkan setelah penelitian dilakukan, penelitian pendidikan, jelaskan nilai fungsi dari penelitian pendidikan dengan contoh dari jurnal yang kalian ambil. Apakah peneliti hanya memberikan gambaran hasil penelitian kepada objek yang ditelitinya hanya berupa gambaran hasil penelitian saja? Tolong jelaskan dengan contoh jurnal yang Anda ambil. Baik, terima kasih. Pertanyaan pertama akan dijawab oleh saudari Darini. Pada Darini saya persilakan. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan pertama dari kelompok 7. Berdasarkan dari jurnal yang kami kutip, di mana ada 5 fungsi penelitian pendidikan. Yang pertama itu mendeskripsikan yang mana penelitian ini dengan melakukan penelitian ini kita dapat mengetahui gejala-gejala dan peristiwa yang terjadi. Maksudnya itu kita melakukan penelitian, kita melakukan penelitian, maka kita pasti dapat mengetahui apa-apa permasalahan yang akan terjadi pada saat melakukan penelitian. Yang kedua, itu ada menerangkan, maksudnya itu menerangkan peristiwa atau hubungan satu dengan hubungan yang lain. Yang ketiga, yaitu menyusun teori. Penyusunan teori ini ada hal yang menyangkut pembakuan dalam berbagai instrumen, prosedur, maupun populasi dan sampel. Contohnya itu, kita dapat mengambil literatur yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Yang keempat, fungsi yang keempat yaitu fungsi prediksi. Membuat ramalan yaitu meramalkan suatu peristiwa yang mungkin terjadi berdasarkan data-data yang telah diketahui dan dikumpulkan. Yang terakhir, ada fungsi pengendalian. Mengendalikan peristiwa atau gejala-gejala yang terjadi, merancang demikian rupa suatu bentuk penelitian untuk mengendalikan peristiwa itu. Yang mana contohnya kita membuat tindakan pengendalian pada variabel lain yang mungkin mempengaruhi peristiwa tersebut. Nah, yang di sini yang dapat saya jelaskan itu pada fungsi penelitian yang ketiga, yaitu menyusun teori. Maksudnya di sini penyusunan teori yaitu ada hal-hal yang menyangkut pembakuan dalam berbagai instrumen, prosedur maupun populasi dan sampel. Yang mana contohnya itu kita dapat mengambil literatur yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Bisa dipahami. Sudah pas. Saya sudah dapat jawabannya. Baik, terima kasih. Dengan begitu berakhir pula diskusi kita pada malam hari ini. Terima kasih untuk semuanya yang telah dapat mengikuti jalannya diskusi dengan baik. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.